Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, before that I would like introduce myself. My name is Natasha Murtado and I'm studying at University of Technocrat Indonesia. I will present about principles of macroeconomics and economics models. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Fokus utamanya adalah pada mekanisme pasar, yaitu terinteraksi antara penawaran dan permintaan yang menentukan harga barang dan jasa. Ekonomi mikro menganalisis yang pertama perilaku konsumen, bagaimana individu memilih barang dan jasa untuk memaksimalkan kepuasan dengan sumber daya terbatas. Dan yang kedua perilaku produsen, bagaimana perusahaan menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyak, dan dengan cara apa untuk memaksimalkan keuntungan. Dan yang ketiga interaksi di pasar, bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Dan yang keempat, peran pemerintah, bagaimana kebijakan seperti pajak, subsidi, dan regulasi mempengaruhi perilaku pasar. Dan yang kelima, efisiensi dan kesejahteraan, bagaimana sumber daya dapat dialokasikan secara efisien dan adil di dalam perekonomian. Tujuan ekonomi mikro, yang pertama memahami cara kerja pasar dan penentuan harga, yang kedua menjelaskan perilaku konsumen dan produsen, dan yang ketiga menganalisis efisiensi dan ketidakefisien pasar, yang keempat menentukan kebijakan untuk memperbaiki distribusi sumber daya, dan yang kelima memberikan dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi di tingkat individu dan perusahaan. Prinsip-prinsip ekonomi mikro. Ekonomi mikro didasarkan pada beberapa prinsip dasar berikut. A. Prinsip kelangkaan. Sumber daya yang terjadi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. B. Prinsip pilihan. Karena kelangkaan, manusia harus menentukan pilihan terbaik dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh manfaat yang maksimum. C. Prinsip biaya peluang. Setiap pilihan memiliki biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan saat memilih sesuatu. Contohnya, jika seseorang memilih bekerja daripada kuliah, biaya peluangnya adalah pendapatan atau manfaat yang hilang dari tidak berkuliah. Dan yang D, prinsip rasionalitas, yaitu individu diasumsikan bertindak rasional, yaitu berusaha memaksimalkan kepuasan bagi konsumen atau keuntungan bagi produsen dengan sumber daya yang dimiliki. Yang E, prinsip marginal. Keputusan ekonomi diambil berdasarkan perbandingan antara manfaat tambahan marginal benefit dan biaya tambahan marginal cost. Seseorang akan melakukan sesuatu tindakan jika manfaat tambahan lebih besar dari biaya tambahannya. Yang F, prinsip insentif, yaitu perilaku ekonomi dapat berubah karena adanya insentif atau dorongan. Insentif dapat berupa imbalan atau hukuman yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Dan yang G, prinsip efisiensi dan keadilan. Efisiensi berarti sumber daya digunakan untuk menghasilkan output maksimum. Dan keadilan atau equity berarti distribusi hasil ekonomi dilakukan secara adil antar individu atau kelompok. Yang H, prinsip interaksi pasar. Harga terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar menjadi mekanisme utama dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dan yang I, prinsip peran pemerintah. Pemerintah berperan memperbaiki kegagalan pasar atau market failure, seperti monopoli, eksternalitas, atau barang publik. Model-model ekonomi dalam ekonomi mikro. Model ekonomi dalam ekonomi mikro adalah representasi sederhana dari kenyataan ekonomi yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil putusan ekonomi. Model ini membantu para ekonomi menganalisis bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas,
serta bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi membentuk harga dan output di pasar. Ada beberapa model penting dalam ekonomi mikro. A. Model aliran sirkular. Model ini menggambarkan hubungan antara rumah tangga, konsumen, dan perusahaan produsen. Rumah tangga menyediakan faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, dan modal, kepada perusahaan. Perusahaan membayar upah, sewa, dan laba kepada rumah tangga. Rumah tangga menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Terjadi aliran uang dan aliran barang atau jasa secara berputar. Yang B. Model permintaan dan penawaran. Model ini menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan, jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, dan penawaran, jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan terjadi ketika jumlah barang yang dipinta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terjadilah terbentuknya harga keseimbangan. C. Model elastisitas. Elastisitas mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain. Jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Kedua, elastisitas pendapatan. Dan yang ketiga, elastisitas silang. Dan yang keempat, elastisitas penawaran. Contohnya, jika harga naik 10% dan permintaan turun 20%, elastisitas permintaan sama dengan min 2 permintaan elastis. Dan yang D, model perilaku konsumen. Model ini menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan atau utility dengan anggaran yang terbatas. Konsumen memilih kombinasi barang yang memberikan utilitas maksimum dengan batas pendapatan tertentu. Konsep pentingnya yang pertama, kurva indifferent, yang kedua, garis anggaran, ketiga, titik keseimbangan konsumen atau utility maksimum. Dan yang E, model perilaku produsen. Produsen bertujuan memaksimalkan keuntungan atau profit. Model ini menganalisis hubungan antara input faktor produksi dan output. Konsep utama yang pertama, fungsi produksi. Dan yang kedua, hukum hasil tambahan yang menurun. Ketiga, biaya produksi. Dan yang keempat, keseimbangan perusahaan di berbagai struktur pasar. Yang F, model keseimbangan pasar. Terjadi saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jika harga di atas keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Dan harga di bawah keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Pasar akan menyesuaikan harga hingga terjadi keseimbangan. Yang G, model kegagalan pasar. Pasar tidak selalu bekerja sempurna. Beberapa penyebab kegagalan pasar, yang pertama, monopoli dan kekuatan pasar. Yang kedua, eksternalitas, dampak sampingan seperti polusi. Ketiga, barang publik yang tidak bisa dijual di pasar, jalan raya, dan keamanan. Yang keempat, asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Pemerintah perlu campur tangan melalui regulasi, pajak, subsidi, atau penyediaan barang publik. Hubungan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Aspek yang pertama yaitu fokus. Ekonomi mikronya individu, rumah tangga, dan perusahaan. Ekonomi makronya perekonomian nasional. Aspek kedua yaitu tujuan. Ekonomi mikronya efisiensi dan kesejahteraan individu. Ekonomi makronya pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. Aspek yang ketiga yaitu analisis. Ekonomi mikronya yaitu harga, output, dan keseimbangan pasar tertentu. Ekonomi makronya yaitu pendapatan nasional, kebijakan fiskal, dan moneter. Aspek yang keempat yaitu contoh. Ekonomi mikronya pasar beras dan pasar tenaga kerja. Ekonomi makronya inflasi nasional dan tingkat pengangguran.
Kesimpulannya yaitu ekonomi mikro membantu kita memahami bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi, bagaimana harga terbentuk di pasar, dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi efisiensi serta keadilan dalam perekonomian. Dengan mempelajari prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro dan model-modelnya, kita dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih bijak, menganalisis masalah kelangkaan dan pilihan, dan mengetahui bagaimana pasar dan kebijakan pemerintah bekerja dalam dunia nyata. That's my presentation. I ended here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.